satu rambutnya seperti Upin Ipin ya kan? Seperti Upin Ipin kan? Ada yang ada rambutnya satu lagi tidak punya rambut. Oke, berarti itu yang punya rambut bisa digambarkan dia perempuan. Kenapa perempuan? Satu lagi, bedongannya itu kain untuk menutup badannya itu yaitu warna pink. Ya, biasanya kan salah satu ciri khas dari perempuan itu pakai pink, kayak pink. Kemudian yang pakai yang biru itu adalah laki-laki, karena laki-laki rambutnya ke biru. Oke, kira-kira ada yang bisa menceritakan? Gitu aja. Oke, kira-kira di sana
memenangkan kejuaraan sepak bola antar sekolah. Oke, kira-kira ada yang dapat menjelaskan apa kaitan dengan pelajaran kita hari ini? Kira-kira apa, Nak? Zio, kira-kira dapat gambaran kira-kira apa ya hubungan dengan pelajaran kita hari ini? Ya, di sana silakan. Ya, silakan. Silakan. Gambar tujuan masuk ke foto karena itu adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat 24 adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, hanya kita bisa mengubahnya karena usaha kita sendiri. Ya, oke, bagus. Ya, jadi kaitannya ya seorang anak bayi dua ya laki-laki dan perempuan itu adalah ketetapan dari Allah. Allah lah yang menciptakan atau membuat jenis laki-laki dan perempuan dari kedua bayi tersebut. Ya, walaupun rajin pergi ke USG ke dokter ya dan pada saat itu kata dokter anak tersebut adalah perempuan. Begitu ketika lahir, anaknya adalah laki-laki. Memang seperti itu. Ya. Nah, itu tadi takdir, ketetapan dan ketentuan yang tidak bisa diubah. Itulah yang disebut dengan qada. Ya, qada. Sedangkan gambar 74 dan 75 itu adalah hasil usaha kita. Ketetapan dan ketentuannya sudah ditetapkan Allah. Ya, tapi dapat diubah dengan cara giat berlatih berusaha, maka kita dapat berhasil dan menjadi sang juara. Ya, oke. Ya, kita bisa lihat dari halaman 67. Kira-kira siapa yang mau baca? Oke, Gio, silakan Gio. Saling percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Oke, ya. Setelah kita baca ya dari cerita tentang si Salim ya bahwa dia ingin mengikuti kaligrafi. Siapa pernah di sini pernah ikut lomba kaligrafi? Ya, itu menulis indah. Ya, banyak macamnya bisa alatnya pakai bambu, bisa spidol, pensil, ya banyak alat yang bisa digunakan. Ya,
apa, bagaimana kehidupannya, ya, atau si Aaron, ya, nanti dengan siapa dia, kehidupannya nanti bagaimana, itu semua sudah ada. Jadi kehidupan kita ini sudah ada yang sutradaranya sudah ada yang mengatur. Itulah, ya, itulah skenario tadi perjalanan hidup. Oke, kemudian sehingga timbul permasalahan jika semuanya sudah ada skenario perjalanan takdir kehidupan kita yang telah ditetapkan Allah. Lantas mengapa kita harus berusaha dan bekerja? Kenapa kita harus berusaha dan bekerja? Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah menjadi bagian kita, walaupun kita berdiam diri, kita diam diri saja, maka tetap akan diberikan Allah. Apakah memang benar bahwa mengimani qada dan qadar akan membuat kita semakin malas? Jadi kalau sudah memang ditetapkan, ngapain lagi saya harus bekerja keras? Kan Allah sudah menentukannya seperti itu. Ya, oke. Jadi yang pertama, apakah? Ya, yang pertama yaitu mengapa kita harus berusaha dan bekerja jika memang sudah menjadi bagian kita. Yang kedua, kalau memang sudah ada skenario atau ketetapan takdir kita, apakah kita malas untuk berusaha? Oke, masing-masing kelompok coba memikirkannya. Ya, oke, coba memikirkannya. Jadi yang menjadi permasalahan kita yaitu permasalahan kita bahwa Allah sudah menetapkan takdir bagi diri kita. Maka jika sudah ditetapkan, jadi apakah kita harus tidak mau berusaha, kita malas, ya? Kemudian di mana letak kebebasan manusia, ya? Apabila sudah ditetapkan tadi. Oke. Baik, kita lihat ini ya, dekomposisinya. Semalam kita sudah jelaskan ya dari komputisasi, berpikir secara komputasi. Pertama yaitu dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah pola. Kemudian ada algoritma. Dan yang terakhir ada abstraksi. Oke, inti permasalahan kita tadi. Inti permasalahannya yaitu apakah mengimani qada dan qadar dapat membuat manusia, apakah mengimani atau meyakini qada dan qadar dapat membuat manusia menjadi malas. Kemudian
Oke.